Hello guys, welcome back again to my YouTube channel Initial ABT. Channel YouTube tentang Hong Kong dan juga Macau. Pokoknya mau cari informasi apa aja tentang Hong Kong dan Macau, mau cari update apa aja tentang Hong Kong dan Macau, sudah tahu ya, mampirnya ke YouTube channel yang mana? Tentu saja ke YouTube channel Initial ABT. Oke? Teman-teman, konten atau video saya kali ini itu adalah tentang satu hal yang sangat penting, yang sangat dinanti-nantikan dan ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang mau datang bekerja di Macau sini, ataupun juga orang-orang yang sudah bekerja di Macau sini, itu sangat menunggu-nunggu akan hal ini. Nah, kali ini saya akan bahas hal ini dengan tuntas, komplit, dan berdasarkan informasi yang kredibel, informasi yang sangat terpercaya. Nah, apakah hal itu? Tetap ikuti video saya sampai habis. Oke? Teman-teman, video saya kali ini tuh akan membahas tentang agency fee di Macau sini. Nah, di video saya kemarin saya sudah sempat membahas hal ini, tapi cuma membahas sekilas saja dan nggak membahas dengan komplit dan detail. Nah, di video kali ini saya akan membahas komplit dan detail, dan tentu saja seperti yang saya bilang tadi, itu berdasarkan sumber yang terpercaya, sumber yang kredibel, dan sumber yang sangat akurat. Oke? Kita mulai ya guys. Teman-teman, bukan merupakan rahasia lagi bahwa agency fee itu adalah sebagai sosok yang menakutkan, sebagai momok yang sangat menakutkan buat orang-orang yang mau datang bekerja di Macau sini. Bukan hanya orang-orang yang mau datang bekerja di Macau sini, tapi juga buat orang-orang yang bekerja di Macau sini. Hal ini menjadi semacam rintangan dan bisa dikatakan sebagai penghalang besar, terlebih buat mereka yang mau datang ke Macau sini, mau datang bekerja. Oke lah, buat mereka yang punya duit, buat mereka yang punya modal, itu nggak masalah. Tapi bagaimana dengan mereka yang punya modal sedikit, bahkan tidak punya uang, tetapi mereka itu ingin mencoba peruntungan datang ke Macau sini. Tapi tenang guys, tembok penghalang itu atau momok yang sangat menakutkan itu akan segera berakhir. Itu hanya akan sampai tanggal 14 Maret tahun 2020 guys. Karena bulan Maret tahun depan atau pertanggal 15 Maret tahun 2021, undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan, undang-undang yang mengatur tentang pembayaran fee kepada agensi, dan beberapa poin lagi itu akan segera berlaku. Nah, undang-undang ini itu disahkan kemarin tanggal 4 September tahun 2020. Nah, untuk isinya saya akan bahas ya. Nah, dari hari Jumat kemarin itu saya menunggu dari teman-teman YouTuber ataupun dari teman-teman yang ada di komunitas yang ada di Macau sini untuk membahas hal ini. Tetapi sampai dengan sekarang ini saya bikin video ini, belum ada orang yang membahas hal ini. So, saya bahas aja. Saya akan bahas komplit, lengkap, mendetail, dan berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya, sumber-sumber yang sangat kredibel. So, tetap ikuti video saya. Oke? Nah, teman-teman, undang-undang yang baru ini, yang baru ditetapkan ini, itu menetapkan atau mengatur satu rancangan yang akan melindungi seseorang yang akan bekerja di Macau sini, ataupun orang yang akan memberikan pekerjaan itu. Dalam hal ini bos, majikan, atau perusahaan. Nah, itu akan dilindungi oleh undang-undang yang baru ini, plus juga dengan si agensi yang nanti akan berurusan dengan si pekerja ini. Itu semuanya dilindungi atau diatur dalam undang-undang yang baru ini. Ditambah dengan undang-undang ini juga yang akan lebih fokus buat mereka yang dari luar negeri, yang dari luar Macau maksudnya, yang mau datang masuk ke Macau untuk bekerja. Nah, ini benar-benar akan dilindungi oleh undang-undang yang baru ini. Nah, teman-teman, undang-undang yang baru tersebut itu menerapkan aturan dan kewajiban atas layanan merekrut pekerja dan juga memberikan pekerjaan bagi orang yang mau datang ke Macau sini. Undang-undang yang akan efektif atau mulai berlaku bulan Maret tahun 2021 itu mengatur beberapa poin. Satu di antaranya adalah tentang agensi. Dan dikatakan bahwa agensi akan mengurus orang-orang yang merekrut pekerjaan itu, mengurus orang-orang yang akan bekerja di Macau sini. Agensi itu dia harus punya izin. Kemudian dia harus punya bangunan fisik gitu yang kelihatan.
Dan juga kantor daripada agensi ini itu tidak boleh ada di perumahan atau di apartemen, tidak boleh ada di hotel, tidak boleh ada di tempat industri, dan tidak boleh ada di tempat umum atau tempat yang milik pemerintah, di tempat umum kayak gitu. Itu yang poin nomor 1. Jadi, kalau ada orang-orang atau oknum atau instansi yang mengatakan mereka agensi itu, tetapi tidak memiliki gedung, tidak punya nomor telepon, tidak bangunan fisiknya itu tidak kelihatan, itu nggak resmi. Jangan sekali-sekali percaya dengan yang ngaku-ngaku agensi itu atau yang bilang ini agensi atau itu agensi selama mereka tidak punya bangunan fisik yang kelihatan. Oke? Nah, yang kedua, undang-undang ini tuh mengatur tentang biaya yang dibebankan kepada majikan, bos atau perusahaan. Nah, sebelumnya biayanya itu over atau berlebihan. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka biaya yang akan dikenakan kepada mereka itu harus sesuai dengan tarif yang diberikan oleh Biro Ketenagakerjaan Macau sini, dan juga biaya itu harus dikirim ke mereka sebagai bukti pembayaran. Jadi itu nggak bisa main-main lagi, nggak bisa diakal-akalin lagi, karena buktinya itu harus dikirim ke Biro Ketenagakerjaan Macau. Oke? Kemudian yang berikutnya, yaitu undang-undang ini mengatur satu hal yang sangat ditunggu-tunggu, satu hal yang sangat dinanti-nantikan oleh semua orang yang mau datang bekerja di Macau sini. Bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari Filipina, dari Vietnam, dari Myanmar, pokoknya dari mana saja orang-orang yang mau datang ke Macau sini yang mau bekerja. Nah, ini yang dinanti-nantikan oleh mereka, bahwa apabila mereka mengurus untuk pekerjaan mereka kepada agensi, maka agensi itu hanya wajib men-charge tidak boleh lebih dari 50% gaji bulan pertama mereka. Jadi, misalnya mereka ke agensi dan agensi yang proses segala macam itu, nah biaya yang dibebankan oleh agensi itu tidak boleh lebih dari 50% gaji bulan pertama daripada karyawan tersebut. Jadi misalnya dia bekerja, gajinya itu 7.000 di perusahaan itu. Nah, biaya yang akan dibebankan oleh agensi itu tidak boleh lebih dari 3.500. Nah, ini berita yang sangat gembira, berita yang sangat-sangat enak didengar, berita yang dinanti-nantikan semua orang yang mau datang bekerja di Macau sini. Oke? Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang repatriasi atau pemulangan si tenaga kerja ini. Jadi mungkin misalnya dia finish kontrak, nah itu tiketnya itu menjadi kewajiban daripada si majikannya itu. Dalam hal ini bos atau majikan yang di rumah ataupun perusahaan. Nah, dia akan bertanggung jawab untuk membelikan tiket bagi si karyawannya ini apabila dia mau pulang gitu. Itu sama dengan undang-undang yang sebelumnya yang mengatur tentang kalau finish kontrak ya yang wajib membelikan tiket adalah si majikan. Nah, saya belum tahu untuk misalnya dia dipecat atau misalnya dia break atau misalnya dia ada kejadian apa dan dia harus pulang itu, nah tiketnya itu ditanggung oleh siapa. Saya belum tahu tentang informasi ini dan mungkin ini ditanyakan kepada perusahaan masing-masing atau kepada majikan masing-masing. Yang saya tahu kalau memang finish kontrak, ya tiketnya itu ditanggung oleh si majikan gitu. Dan juga di undang-undang ini mengatur bahwa kalau misalnya untuk pemulangan ini si majikan ini atau bos atau perusahaan ini yang menyuruh agensi yang mengurus hal ini, ya ini akan dikenakan biaya lain lagi buat si majikan ini ataupun agensi. Nah, itu urusan daripada agensi dan juga majikan itu. Oke? Oh ya guys, satu lagi nih untuk menghindari pertanyaan daripada teman-teman yang mau bertanya, kalau misalnya agensi yang proses semuanya, agensi yang mengurus dari misalnya dari Indonesia terus diproses semuanya sampai ke Macau sini, sampai bekerja itu biaya yang berapa? Nah, itu saya nggak tahu, saya kurang informasi tentang hal itu. Jadi mungkin ya kalau mau menanyakan hal tersebut ya bisa negosiasi langsung dengan agensi. Kali aja ada yang agensi yang mau mengurus itu. Tapi setahu saya di Hong Kong itu ada agensi akan mengurus semuanya. Si orang itu sampai ke tiketnya, dia mau datang ke sini apa semuanya diberesin sama agensi. Ya tentunya biayanya itu lain dan biayanya itu tergantung negosiasi dengan si dari calon pekerja, calon karyawan tersebut dengan si agensi itu. Tidak ada dalam undang-undang itu. Ini untuk buat teman-teman yang mungkin mau bertanya, jadi itu bisa langsung ke agensinya aja, bisa ngobrol langsung dengan agensi itu bisa apa enggak.
kalaupun bisa biayanya atau itu ceritanya seperti apa ya, bisa tanyakan langsung ke agensi. Oke? Oke guys, itu dia isi undang-undang yang baru yang hari Jumat tanggal 4 September kemarin itu disahkan. Namun undang-undang yang baru ini itu baru akan berlaku atau mulai efektif bulan Maret tahun depan. Lebih tepatnya tanggal 15 Maret tahun 2021 undang-undang ini akan berlaku. Nah teman-teman, berita yang saya sampaikan itu saya sadur dari TDM, saya sadur dari kanal TDM. Nah beritanya ini juga ada di Facebook, ada di internet, ada di koran-koran. Dan berita ini tuh akan segera disosialisasikan di seluruh Macau sini. So berita ini adalah berita yang valid, berita yang dari sumber yang kredibel, dari sumber yang sangat dipercaya. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel saya, Inisial ABT. Pokoknya mau cari informasi apa saja tentang Hong Kong dan Macau, mau cari update apa saja tentang Hong Kong dan Macau, itu mampirnya ke YouTube channel saya, Inisial ABT. Buat teman-teman yang ada di Indonesia, yang ada di Macau sini, ada di Hong Kong, stay safe, stay health, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu cuci tangan, jangan lupa selalu pakai masker, tetap ikuti anjuran dan petunjuk dari pemerintah setempat, dan kita semuanya sama-sama berdoa, kita sama-sama berharap agar virus atau pandemi ini segera berlalu, sehingga kehidupan itu akan segera normal dan akan kembali kepada sedia kalanya. Dan juga buat teman-teman yang mau datang ke Macau sini atau menantikan berita tentang Macau, itu tetap update video saya gitu, karena saya akan update berita terbaru tentang Hong Kong dan Macau sini. So teman-teman, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel saya, dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye-bye! The new law regulating employment agencies was passed today by Macau's Legislative Assembly and is set to come into effect in March of next year. The law sets up a series of rules intended to protect both potential employees and employers, with a specific focus on those coming to work from abroad. Macau's Legislative Assembly today passed the Employment Agency Law, setting up the rules and obligations over services for offering employment and recruiting workers. The new law, which is set to come into effect March 15th of next year, mandates that all employment agencies be licensed and have a physical location that is not in a residential, industrial, hotel, parking, or public building. In order to overcome previous cases of overcharging, the law also mandates that fees charged to employers cannot exceed the values listed on their fee listing, which has to be published and sent to the Labor Affairs Bureau, while the fees charged of workers seeking employment cannot exceed 50% of their salary of their first month of work, set out in the work contract. Due to not having a cap on the total amount employers can be charged by agencies, with authorities saying supply and demand will dictate the pricing, legislators today questioned the specifics of which services could be charged by agencies. Which are the support services which can be charged? The first is the agency service for formalities for the creation or termination of a work relationship. In other words, the formalities ensuing from starting or terminating a work agreement. If an employer wants to recruit a non-resident worker through the agency or wants the authorization for a stay permit or a visa, then all of these formalities fall under the scope of the law. And regarding the legislator's question, if the employer wants to renew the blue card, then in this case, if they ask the agency to handle the formalities of the renewal of the stay permission, then that also falls under the law. Authorities assured that regarding repatriation costs, which are covered under a separate law, the responsibility for the repatriation falls on the employer. But if they request that an agency handle the process, employers can be charged for this by the agency. If the non-resident worker wants to come to Macau and the agency helps the non-resident worker to request the visa, these are the types of formalities specified under the law. Like the Secretary said, in the legislation for hiring non-resident workers, the employer has the obligation to pay the expenses for repatriation of the non-resident worker to the place of origin. If the employer asks the agency to buy the plane tickets, then fees can be charged for this service. In addition, the law sets up a support mechanism for incoming non-resident workers, only allowing the agencies to charge their fees once, 60 days after the first work date, with the only exception being if the work period is less than 60 days, in which the fee is charged on the last official workday.
Macau currently has some 153 employment agencies divided between 29 which supply non-resident workers from mainland China, 65 which provide workers from the Asia-Pacific region, 16 which offer local workers, and 45 which offer workers from other regions. The authorities assure that they will share all of the relevant information on the new law to clarify any doubts of either workers or employers through various means, including seminars, contact with consulates, and other methods.